Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam semuanya? warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya, Sehat. terima kasih ya sudah menyempatkan diri untuk hadir di seminar Hmm, pada malam hari ini gitu ya, dan semoga semuanya selalu dalam apa namanya penuh kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Nah, pada Amin. malam hari ini saya izin menyampaikan gitu ya terkait. Andre. Nah, kenapa sih? Kenapa sih profesi K3 dibutuhkan? Dan peran strategis kita dalam keselamatan kerja itu apa sih gitu ya. Nah, ini akan kita bahas selama 30 sampai 45 menit ke depan gitu ya. Dan harapannya nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, mohon dicatat gitu ya. Nanti pas kita sesi diskusi bisa langsung ditanyakan gitu ya. Nah, tadi kata Mbak Iza nggak kenal kakak sayang gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya adalah Anissa Kamelia Marawilis gitu ya. Sebenarnya saya itu biasanya dipanggil Amel, Bapak Ibu. Jadi nama tengah saya yang dipanggil gitu ya. Saya sebenarnya nggak terbiasa dipanggil Anissa gitu. Cuman mungkin emang kalau misalnya orang baru kenal saya biasanya manggilnya Anissa gitu. Tapi sebenarnya bisa panggil saya Amel. Ini kontak person saya gitu ya. Di WhatsApp bisa, di telepon biasa bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya mau call bisa chat dulu gitu ya. Karena biasanya saya jarang ngangkat telepon yang nomornya belum saya simpan gitu ya. Kemudian ini untuk Instagram saya gitu ya. Untuk media sosial saya memang jarang menggunakan apa namanya, saya tidak menggunakan yang lain gitu ya. Kebetulan saya hanya menggunakan Instagram saja gitu. Untuk LinkedIn menggunakan nama lengkap saya gitu ya, Anissa Kamelia Amarawilis gitu ya. Nah, saya mau ceritain sedikit background saya gitu ya. Tadi udah disampaikan sedikit sama Mbak Iza gitu bahwa saya sebagai praktisi ahli K3 umum gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu mulai terjun di dunia K3 itu udah dari 2014 karena memang saya kuliah dan sekolah di K3 Universitas 11 Maret gitu ya. Selama 4 tahun saya kuliah, lulus alhamdulillah saya keterima, mungkin bisa dilihat ya seragamnya. Saya pakai seragam Buma gitu ya. Saya keterima di Buma di tahun 2019 gitu ya setelah saya lulus alhamdulillahnya. Keberjalanan waktu saya selama kurang lebih 6 tahun saya menjadi apa namanya bagian dari tim SHE di Buma gitu, dan banyak mendapatkan pengalaman bagaimana sih caranya mengelola K3 gitu ya di suatu perusahaan, dan saya juga belajar banyak dan mengetahui gitu ya sebenarnya artinya orang K3 di sebuah perusahaan itu seperti apa sih gitu. Nah, untuk mempersingkat langsung waktu gitu ya, kita lanjut ke materinya. Nah, ini akan apa namanya beberapa materi yang akan saya sampaikan gitu ya. Kita akan ngomongin kenapa latar belakangnya ada ahli K3. Kemudian ahli K3 itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, selanjutnya adalah mengapa ahli K3 dibutuhkan dan peran strategis kita dalam K3. Disclaimer dulu ya. Jadi materi yang saya akan sampaikan ini akan banyak bersinggungan dengan peraturan perundangan gitu. Jadi bagi teman-teman yang biasanya suka males bacain peraturan perundangan, ini saya akan bantu mempersingkat untuk mendapatkan jawaban kenapa sih kita harus ada gitu ya. Oke, bagian pertama latar belakang. Latar belakangnya gitu ya, keselamatan atau dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut ketiga merupakan aspek krusial gitu ya dalam dunia kerja, terutama untuk satu sektor yang memiliki risiko tinggi gitu seperti konstruksi, manufaktur, pertambangan dan Nah, dalam konteks inilah peran ahli K3 itu menjadi sangat penting. Profesi nggak cuman bantu perusahaan untuk mematuhi regulasi gitu ya, tapi juga berperan strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Jadi peran kita di sini bagaimana gitu ya menciptakan area kerja kita aman, melindungi orang-orang yang bekerja di situ biar sehat, biar aman. Ibarat kata kasarnya, biar orang-orang yang datang itu ganteng, pulangnya ganteng, datangnya cantik, pulangnya cantik. Nggak ada yang kekurangan satupun dan nggak ada penyakit yang mengikuti dia gitu ya. Nah, kemudian kalau ngomongin ahli K3 sebenarnya definisinya apa sih gitu ya? Definisi dari ahli K3 itu apa sih gitu. Nah, ada dua peraturan perundangan gitu ya yang memberikan definisi terkait ahli K3 ini gitu. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, mungkin udah familiar ya terkait keselamatan kerja di pasal 1 ayat 6.
itu menjelaskan bahwa ahli keselamatan kerja merupakan tenaga teknis berkeahlian khusus gitu ya dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Undang-undang apa ya? Undang-undang dari keselamatan kerja itu tadi gitu ya. Kemudian yang kedua di Peraturan Perundangan Permenaker, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan gitu ya, nomor 2 tahun 1992 mengenai tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3 gitu ya di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa ahli K3 merupakan tenaga teknis berkeahlian khusus yang dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatnya Undang-Undang Keselamatan Kerja. Gitu ya. Jadi kita gitu ya ahli K3 ini adalah orang-orang yang ditunjuk gitu ya oleh Menteri untuk melaksanakan semua peraturan perundangan terkait keselamatan itu ditaatin sama si perusahaan gitu ya sederhananya seperti itu. Jadi makanya orang K3 itu nggak bisa lepas dari peraturan perundangan di Indonesia gitu ya. Nah kalau misalnya dibilang maksudnya tenaga teknis yang berkeahlian khusus itu seperti apa sih? Nah kalau misalnya kita tengok gitu ya di Permenaker nomor 2 tahun 92 gitu ya di pasal 6 ayat 2 itu dijelasin bahwa orang yang berkeahlian khusus itu maksudnya adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian masalah keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, sekarang tuh udah banyak banget ahli K3 dengan spesialisasi tertentu gitu ya. Kayak misalnya ahli K3 di ketinggian, ahli K3 kimia, ahli K3 konstruksi, ahli K3 muda pertambangan, media pertambangan, dan lain sebagainya. Banyak banget gitu ya. Nah, itu yang disebut oleh eh, tenaga teknis berkeahlian khusus gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa gitu ya? Kenapa sih kita dibutuhkan? Sederhana gitu ya. Jawabannya tuh sederhana banget gitu. Ini kita dibutuhkan karena untuk memenuhi peraturan perundangan gitu ya. Jadi emang ada beberapa peraturan perundangan gitu ya yang mewajibkan untuk kita tetap ada gitu di satu perusahaan. Mungkin teman-teman selama ini bertanya gitu ya, dan juga di luar orang SAE ya, terutama atau orang K3 itu pasti suka nanya, apa sih fungsinya ahli K3? Apa sih gunanya kamu di sini? Selain nyuruh-nyuruh kita untuk selamat, selain nyuruh-nyuruh kita untuk mematuhin SOP. Sebenarnya apa sih fungsi kamu? Apa sih gunanya kamu? Nah, ini sederhananya adalah buat kita bisa apa namanya si perusahaan itu untuk melakukan pemenuhan peraturan perundangan Republik Indonesia gitu ya. Nah, ada beberapa peraturan gitu ya terkait kewajiban perusahaan untuk melaksanakan K3 gitu ya. Karena si perusahaan ini wajib melaksanakan K3, otomatis gitu ya dia harus punya ahli K3 untuk ngebantuin gimana si apa namanya si peraturan perundangan ini bisa berjalan dengan baik di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya si perusahaan ini tidak melaksanakan K3 tersebut gitu ya, dia harus membayar kompensasi. Bahkan kalau mungkin bisa dilihat gitu ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 gitu ya, bagi perusahaan yang tidak mengikuti peraturan perundangan tersebut, dia harus membayar kompensasi atau denda sebesar 100.000. Zaman dulu gitu ya, tahun 1970 itu 100.000 kompensasinya. Mungkin untuk perusahaan saat ini 100.000 itu kecil banget gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang jadi apa namanya poin dari sini kalau misalnya dia melakukan pelanggaran itu pasti udah menjadi catatan buruk gitu ya di masyarakat maupun di apa namanya di dunia industri gitu. Nah, ini beberapa gitu ya regulasi yang mengatur kewajiban pengusaha atau perusahaan untuk memiliki ahli K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ya, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 13 di tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada di PP Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen SMK 3 gitu ya. Selanjutnya Permenaker Nomor 2 tahun 1992 gitu ya tentang tata cara penunjukan kewenangan dan kewajiban ahli K3. Gitu ya. Nah, nanti untuk masalah peran apa sih yang akan kita lakukan gitu ya dan seberapa penting sih peran kita itu juga akan dijelaskan di 4 peraturan perundangan ini gitu. Jadi teman-teman apa namanya kalau mau jadi ahli K3 atau sudah nyemplung
jadi ahli K3 gitu ya, yang udah lama-lama banget nih jadi ahli K3, mau nggak mau gitu ya, kita harus ngomongin undang-undang terus gitu ya. Jujur waktu saya kuliah, mata kuliah peraturan perundangan tuh saya paling nggak suka gitu ya. Tapi setelah saya terjun langsung ke dunia real, saya baru ngeh gitu bahwa sebegitu pentingnya peraturan itu di perusahaan gitu ya. Saya juga sering banget ketemu sama orang gitu ya, bahkan di perusahaan saya sebelumnya gitu ya, itu selalu nanya apa sih gunanya K3 gitu. Makanya setiap saya ngajar gitu, setiap saya memberikan pelatihan, saya selalu bilang, ini loh reasonnya gitu ya. Karena memang dari pemerintah sendiri yang meminta bahwa si pengusaha wajib memiliki peraturan terkait K3 dan menunjuk staf khusus sebagai ahli K3 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk peraturan perundangannya kita akan masuk ke peran strategis sebagai ahli K3. Nah, ini adalah beberapa peran strategis gitu ya, sebagai ahli K3. Yang pertama adalah jelas untuk menjamin terlaksananya K3 di area kerja. Jadi ibarat kata kita ini adalah polisinya di perusahaan gitu ya, terkait K3. Gimana caranya teman-teman yang bekerja di area tersebut dan teman-teman kita itu bisa mematuhi semua peraturan K3 yang udah ditetapin sama pemerintah maupun perusahaan gitu ya. Jadi ibarat kata peraturan itu dibuat untuk ditaatin. Peraturan itu dibuat untuk melindungi si karyawan gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dengan cara apa? Macam-macam gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah sering gitu ya melakukan kegiatan untuk melakukan pencegahan kedua hal ini gitu. Kemudian yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Gimana caranya kita bikin gitu ya area kerja kita ini enak, nyaman, kita kerja senang, kita kerja happy, kita datang selamat, pulang selamat, dan meningkatkan citra dari perusahaan. Gitu ya, siapa sih yang nggak pengen gitu ya punya perusahaan dicap baik bahwa dia memberikan kompensasi keterkaitan K3 terbaik gitu ya untuk karyawannya dan keluarganya. Gitu. Nah, berikut untuk mendetailkan dari masing-masing tadi, yang pertama menjamin terlaksananya K3. Gitu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 gitu ya tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 itu dijelasin gitu bahwa setiap perusahaan wajib menggunakan sistem manajemen K3 gitu yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Maksudnya gimana? Jadi si negara kan punya peraturan. Terus habis itu si perusahaan juga pasti punya peraturan. Karena saya yakin setiap perusahaan itu punya peraturan yang berbeda-beda gitu ya. Nggak mungkin semua perusahaan itu punya peraturan yang sama. Nah, gimana caranya si peraturannya perusahaan ini bisa inline dengan peraturannya si apa namanya negara gitu. Kemudian yang kedua di PP nomor 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 1 sampai 2 itu berbunyi gitu ya. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban ini dimaksudkan sebagaimana bagi perusahaan yang mempekerjakan orang minimal 100 orang. Kemudian yang kedua adalah orang yang perusahaan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi gitu ya. Kalau misalnya di tempat di Indonesia gitu atau di dunia gitu tingkat potensi bahaya tinggi itu kan jelas ya, ada yang penerbangan, ada pertambangan, ada migas dan sebagainya gitu ya, dan juga minimal 100 orang. Nah, untuk menjalankan hal ini otomatis mereka juga wajib menunjuk orang K3 gitu ya. Nah, kemudian di Permenaker nomor 2 tahun 1992 pasal 9 ayat 1 itu berbunyi gitu ya. Ahli K3 berkewajiban membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan bidang yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya. Tuh. Nah, ini detailnya. Tadi dia besarannya gitu ya di Permen 13 2003 sama di PP nomor 50 2012. Nah, ini detailnya. Jadi, teman-teman gitu ya, kita itu sebagai ahli K3 yang bekerja di perusahaan wajib gitu ya melakukan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan perundangan tersebut. Sesuai bidangnya masing-masing ya. Kalau misalnya konstruksi itu kan juga ada undang-undangnya. Kalau
pertambangan gitu ya, ada Permen 26 dan Kemen 1827, kemudian untuk migas juga ada ininya sendiri gitu. Nah, itu gitu. Jadi mau nggak mau semuanya harus inline di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana sih caranya gitu ya untuk membantu mengawasi pelaksanaan peraturan ini? Banyak caranya. Yang pertama bisa melakukan inspeksi, observasi, kemudian apa namanya? Membuat program-program keselamatan, program kesehatan, terus habis itu mungkin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 juga dijelasin gitu ya bahwa setiap perusahaan wajib menaruh apa namanya kampanye keselamatan, kampanye kesehatan di area kerja yang dapat dilihat dan lain sebagainya. Gitu ya, ada banyak banget. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di pasal 9 ayat 3, itu berbunyi gitu ya, bahwa pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 2 berbunyi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya di PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen SMK 3 pasal 2 berbunyi penerapan SMK 3 bertujuan untuk di poin B mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja serikat kerja. Gitu ya. Jadi semua elemen itu wajib ikut serta. Jadi Bapak Ibu, yang namanya K3 itu bukan KPI-nya orang K3, bukan orang K3 sendiri yang menjalankan di K3 ini. Jangan mentang-mentang kita orang operation, kita orang maintenance, kita orang support gitu ya, atau orang procurement, kita tidak menjalankan K3, enggak. K3 itu milik semuanya, hanya saja gitu ya. Ahli K3 ini ditunjuk khusus untuk ngebantuin semua program K3 itu berjalan dengan baik. Tapi KPI-nya itu milik semuanya. Itu sebabnya kenapa apa namanya ini ada poin di sini nih. Peningkatan keselamatan pula pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus di sini juga ada melibatkan unsur manajemen pekerja, serikat pekerja dan lain sebagainya. Karena memang semuanya harus terlibat. Ibarat kata gini, orang SAE, orang safety atau orang K3 itu punya program terkait well-being atau bagaimana kita menjaga tubuh kita sesuai dengan BMI-nya, apa namanya atau apa namanya berat badan ideal gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kerja atau yang gerak orang K3-nya doang, program kesehatan tersebut jadi nggak jalan gitu ya. Itu sebabnya kenapa semua terkait K3 dan kesehatan K3 ini harus melibatkan dari manajemen sampai lini ke bawah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perannya orang K3 juga nih. Gimana caranya mengengage orang-orang ini, ngajakin mereka, ngerangkul mereka biar ngikutin apa yang sudah diprogramkan oleh kita gitu ya. Nah, kemudian membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di sini ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 di pasal 3 ayat 1 yang bunyinya dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat kesehatan kerja untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan di poin A dan kemudian di poin H itu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun fisik, peracunan, infeksi, dan penularan. Kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penjelasan terkait pasal 1 ayat 31 berbunyi, kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja,
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, selanjutnya ada di PP nomor 50 tahun 2012 di pasal 11 ayat 2 itu berbunyi tindakan pengendalian meliputi pengendalian terhadap kegiatan, produk, barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, sifat pekerjaan, dan proses kerja. Di Permen nomor 292 pasal 10 ayat 1 itu berbunyi ahli keselamatan dan kesehatan kerja berwenang untuk poin C ya, memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa, mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi lingkungan kerja salah satunya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana nih? Tadi udah dijelasin, memonitoring, kayak melakukan pemeriksaan, pengujian, pemeriksaan lingkungan kerja di tempat di area pekerjaan ya di perusahaan itu menurut undang-undang gitu ya wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali kayak pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, kemudian hasil dari uji tersebut harus dilakukan evaluasi, dianalisa dan evaluasi harus seperti apa kan, gitu ya. Kemudian memonitoring, memeriksa gitu. Contohnya seperti apa ya tadi inspeksi. Kalau misalnya untuk PAK, MCU tahunan, gitu ya. Biasanya MCU juga ada bagian teman-teman dari K3 gitu ya, karena kan ada health-nya di situ, ada kesehatannya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai ahli K3 juga berperan untuk memastikan gitu ya bahwa orang yang masuk kerja awalnya sehat, gimana setelah dia selesai bekerja di akhir dia masa pensiunnya itu juga tetap sehat gitu ya dengan melakukan pengujian pemeriksaan gitu ya. Memonitoring misalnya apa? Misalnya ada temuan dari inspeksi, kemudian apa namanya tindakan perbaikannya dilakukan dan dimonitoring apakah berjalan dengan baik. Gitu. Kemudian apa namanya dilakukan sesuai due atau tidak, apakah setelah dilakukan perbaikan itu tetap berjalan dengan baik atau ada temuan selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, itulah cara kita gitu ya. Ada banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk untuk memastikan gitu ya bahwa lingkungan kerja kita dalam kondisi yang aman dan sehat gitu ya. Nah, kemudian terakhir gitu ya, meningkatkan citra dari perusahaan. Ini bisa dilihat gitu ya, perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik dan minim terjadinya kecelakaan serta PAK dianggap memiliki tanggung jawab sosial gitu ya terhadap karyawannya. Nggak cuman itu, perusahaan juga akan menarik minat investor. Karena apa? Karena oh ini dia punya manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Dia memiliki cara biar orang-orang ini bekerja dengan sehat dan selamat. Mereka punya cara yang bikin investor tertarik gitu ya. Karena investor itu pasti nggak mau gitu ya memberikan investasinya mereka ke perusahaan yang nggak aware sama kondisi dari pekerjanya gitu ya. Nah, biasanya ditunjukin dengan apa? Biasanya ditunjukin dengan hasil audit SMK 3 yang mengacu pada PP nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen SMK 3 gitu ya. Apa namanya? Jangan lupa gitu ya Bapak Ibu, audit ini juga bagian dari kita gitu ya. Meskipun memang ada beberapa part dalam audit itu yang disupport sama section lain atau departemen lain, tapi poin intinya adalah kita yang nge-lead gitu ya. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah berkecimpung sebagai ahli K3, sistem manajemen SMK 3 ini memang benar-benar harus dipahami dengan baik gitu ya. Dan harus diterapkan. Kan ada beberapa kriterianya ya dari apa namanya audit itu sendiri. Nah, itu juga kita harus paham. Ada yang 196, ada yang 144, ada yang 96. Nah, itu mesti diikutin gitu ya. Nah, ini jadi kita cuman ngomongin dari tadi tuh empat empat peraturan perundangan ini gitu ya. Nah, harapannya teman-teman bisa baca lebih detail lagi terkait empat peraturan perundangan ini karena di semua alasan gitu ya, alasan dari kenapa kita harus ada di satu perusahaan itu dijelasin semua di sini. Dan harapannya ketika teman-teman nanti ketemu sama orang yang masih meremehkan gitu ya, masih menganggap sebelah mata ahli K3 bisa menjawab dengan apa namanya bukti-bukti yang udah ada dan tertuang oleh peraturan perundangan Republik Indonesia. Dan
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau tadi udah nyiapin pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan gitu ya. Untuk waktunya, saya kembalikan ke Mbak Iza. Baik, terima kasih Bu Anissa, Bu Amel ya tadi ya, atas penyampaian yang luar biasa pada malam hari ini. Sangat lengkap sekali terkait peraturan-peraturan ahli K3 umum ini juga. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, namun yang biasa diutamakan yang angkat tangan terlebih dahulu. Boleh untuk yang bertanya bisa sebutkan nama dan asal instansinya, serta sampaikan pertanyaannya dengan jelas. Baik, ini Ibu ada pertanyaan dari Rega Chandra. Saya izin bacakan ya, Bu. Izin bertanya, saya Rega dari Balikpapan. Bu, saya ingin bertanya, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja? Baik, boleh Ini langsung. langsung dijawab gimana? Ya, saja Bu. Oke, Pak Rega ya? Betul, Pak Atau Mas Rega. Rega? Oke, Pak Rega. Oke, Pak Rega, izin menjawab gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mesti kita lakukan gitu ya ketika kita ketemu sama kecelakaan kerja dan amit-amit ini cuma menjadi teori ya Pak ya, jangan sampai diaplikasiin gitu. Apa namanya? Ketika kita melihat di depan kita ada kecelakaan kerja, yang pasti yang pertama adalah kita harus stop operasi di area tersebut, gitu ya. Nggak boleh dilanjutin. Kemudian kita sebagai orang ketiga, yang pertama kita harus lakuin adalah melakukan safety lens, sesederhana itu. Stop pekerjaan, barikade area, kemudian mulai mengambil data-data. Semua data-data harus diambil gitu ya, dari foto, dari interview awal gitu ya. Interview awal sama si korban gitu ya. Kemudian apa namanya memastikan si korban ini dalam kondisi baik. Nah, kenapa sih kita di awal itu harus melakukan apa namanya investigasi, sorry, menanyakan si korban apa namanya kronologi singkatnya kenapa sih dia bisa mengalami kecelakaan tersebut? Nah, biar apa namanya ceritanya itu gak beda-beda. Biasanya orang kalau habis kejadian dia lebih ingat daripada pas pada saat investigasi. Nah, ini pengalaman yang pernah saya kejadian gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya di tempat kami itu pokoknya kalau habis kecelakaan semua data termasuk pertanyaan kita ke mereka terkait kronologi singkat itu kita rekam. Kenapa? Karena biar nanti pada saat di ruang investigasi dan ada interview terkait apa namanya si investigator sama si orang yang diinvestigasi itu biar nggak beda gitu. Jadi intinya tugasnya orang ketiga pertama adalah barikade, kemudian stop operasi, dua barikade, ketiga ambil semua data gitu ya. Itu Pak Rega, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih banyak Bu Amelia. Mungkin sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya dari Pak Rega. Ini ada Ya, gestur Bu dari Pak Sugesti Winarso. Boleh Pak Sugesti dipersilakan untuk bertanya. Izin, Bu, bertanya, Bu. Bu ya Pak Am Sugesti. Ya, Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, saya tidak bisa buka foto karena di daerah remote area, Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Izin bertanya, Bu ya. Saya ini kan bekerja di perusahaan tambang, Bu. Tambang batu bara. Kebetulan di tambang ini kan punya sistem manajemen keselamatan tersendiri, Bu ya. SMKP, Bu ya. Ya, betul. Kalau kalau nggak salah. Sementara di
di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, yang diterbitkan oleh Disnaker, Bu ya, kalau nggak salah. Betul. Yang ingin saya tanyakan, Bu, ahli K3 untuk di pertambangan batubara itu apakah apakah kita mengikuti aturan dari Kementerian SDM atau kita mengikuti aturan dari Kementerian Tenaga Kerja, Bu? Karena kan di Kementerian SDM juga kan ada ahli pertambangan, Bu ya, kalau nggak salah. Ahli pertambangan pertama, media atau utama gitu loh, Bu. Nah, itu saja, Bu Amel, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gus Sugesti atas pertanyaannya. Untuk menjawab gitu ya, kalau misalnya di pertambangan itu kita harus ngikutin yang mana sih gitu ya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 atau kita ngikutin Permen 26 2018 gitu ya terkait eh, apa namanya? Saya lupa deh tentangnya apa. Nanti coba bantu cek lagi ya Pak Gus Sugesti ya. Tapi biasanya kalau pertambangan kita ngikutinnya Permen 26 2018, Kepmen 1827 2018 dan juga apa namanya Cap Dirjen 185 gitu ya 2019. Kebetulan karena saya juga di backgroundnya juga di pertambangan batu bara gitu ya, saya jadi ngerti gitu. Kalau misalnya kita apa namanya di batu bara di pertambangan kita harus ngikutin peraturan yang mana? Jawabannya dua-duanya Pak. Tapi nggak boleh tumpang tindih gitu ya. Memang sih selama ini gitu ya, selama saya di pertambangan, memang yang paling banyak dipakai adalah Permen 26 sama Kemen 1827 karena lebih banyak kita ngomonginnya sama pertambangan gitu ya. Tapi tetap Pak, semua peraturan terkait K3 yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu juga wajib dilakukan juga gitu ya. Bahkan di tempat kami gitu ya, kami tetap melaporkan semua kejadian PHK, semua kejadian kecelakaan kerja, kemudian program-program K3 kami ke Disnaker gitu ya. Beda ya Pak ya kalau misalnya ngomongin undang-undang tadi kan kita ke Disnaker. Kalau ke Permen 26 2018 terkait pertambangan tadi kan ke SDM ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi kami gitu ya dulu di pertambangan di perusahaan sebelumnya gitu ya melakukan itu juga gitu. Jadi kita tetap mengikuti yang aturannya si Kemenaker dan Disnaker, kita juga ngikutin peraturannya SDM. Dua-duanya Pak Sugesti. Menjawab Pak Sugesti? Iya, Bu. Ya, Bu Amel, terima kasih atas jawabannya, Bu. Siapa Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugesti dan terima kasih Bu Amel sudah bantu untuk dijawab. Selanjutnya ada hand gesture lagi dari Bapak Anis Mahmudin. Boleh Pak Anis dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik Bu, Mbak Isa. Assalamualaikum, Ibu Waalaikumsalam Amel. Pak Anis. Ya, Ya, gini Bu, izin bertanya Bu ya. Eh, Waktu kapan ya? Sekitar 1 minggu lalu. eh saya tidak tahu apakah ini masuk ke dalam. Saya rasa masuk K3 umum sih. Ini kan gini Bu. Ini kan ada zona 20 kpj dan zona 40 kpj. Namun di zona 40 kpj itu motor masih bisa lewat Bu, ya. Motor masih bisa lewat, namun ada batasnya Bu. Ada sekitar 500 meter dari zona rambu 40 kpj tersebut, itu batas motor. Nah, pada saat di area zona 40 kpj kilometer per jam, rambu 40 kilometer per jam, anggota saya ini nabrak Bu, nabrak LV yang sementara parkir. Nah, dan ada menurut informasi dari tim HSE, infonya katanya itu kecelakaan tambang. Nah, yang ingin ingin saya tanyakan, apakah betul eh, kecelakaan tersebut dinamakan kecelakaan tambang, Bu? Itu aja sih Bu, mohon penjelasannya Bu. Amel, kasih.
Oke, Pak Anies, terima kasih pertanyaannya. Ini gak apa-apa ya, jadi kecelakaan tambang dan kecelakaan umum gitu ya. Kecelakaan kerja, sorry. Em, jadi mungkin kita balik lagi ya ke persyaratan. Persyaratan kecelakaan tambang itu ada 5, gitu ya. Yang pertama benar-benar terjadi, tidak direkayasa, tidak dimanipulasi gitu ya, memang benar-benar terjadi. Yang kedua, terjadi cedera pada pekerja tambang yang diberikan izin oleh KTT atau orang yang, sorry, pekerja tambang atau orang yang masuk diberikan izin oleh KTT. Kemudian akibat apa namanya BCAPD, akibat apa namanya kegiatan pertambangan gitu ya. Kemudian P-nya pada jam kerja pekerja tambang atau orang yang diberikan izin oleh si KTT gitu. Dan yang terakhir adalah di wilayah usaha pertambangan. Nah, kalau misalnya ngomongin apakah dia masuk kecelakaan kerja atau kecelakaan tambang, lihat dulu nih Pak, gitu ya. Dari kelima unsur kecelakaan tambang ini, masuk nggak kelima-limanya kriteria itu? Nah, pertanyaannya adalah apakah motor itu merupakan sebuah kendaraan yang digunakan dalam wilayah pertambangan atau seperti apa gitu ya. Karena ini juga kejadian di kami gitu ya. Jadi di area konsesi PT, saya langsung sebut merek aja ya, di PT Braukol gitu ya. Apa namanya? Kami kan diberikan lahan parkir untuk karyawan menyeberang. Jadi kebetulan sebelumnya saya di site yang memang harusnya nyebrang sungai ketika kita mau bekerja gitu ya. Di apa namanya di tempat itu ada 2 pilihan. Di tempat kami ada 2 pilihan, boleh pakai kendaraan sendiri dan boleh juga menggunakan kendaraan pribadi gitu. Pooling dari tim GS gitu ya, tim GA. Nah, di area tersebut memang sudah masuk konsesi pertambangan si PTBC gitu ya, si PT Braukol ini, tapi apa namanya karena dia bukan wilayah untuk menambang, si BC ini tidak menerapkan bahwa apa namanya area tersebut adalah wilayah pertambangan gitu. Nah, pernah juga satu kejadian di jalan tersebut ada karyawan kami yang mengalami kecelakaan menggunakan motor, kurang lebih sama kayak Pak Anies ini. Itu kalau di tempat kami masuknya ke kecelakaan kerja. Kenapa? Karena ya memang dia pada saat itu adalah kondisinya berangkat kerja belum masuk ke konsesi pertambangan. Gitu sih Pak Anies. Nah, coba didiskusikan lagi sama tim dari HSE-nya nih ya, saran saya ya, diskusiin lagi ke tim HSE-nya di perusahaan Bapak gitu ya, terkait persyaratan kecelakaan tambang tadi sama kecelakaan kerja gitu ya, biar nggak tumpang tindih dan salah. Coba dibuka lagi sama peraturan perundangan gitu. Sama kok Pak, kami kalau misalnya bingung, kami akan balik lagi ke peraturan perundangan nya seperti apa, biar nggak salah-salah gitu Pak Anies. Iya, makasih banyak Bu. Soalnya kan begini nih, ditaruhlah apa namanya terus terang saja Bu, di rumah saya itu kan dekat dengan pertambangan, dan Ya. konon ceritanya ini masuk dalam IUP Bu, masuk dalam IUP. Jadi kalau memang disangkakan kalau kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tambang, ini kan belum tiba di kantor Bu. Artinya kan ini anggota saya ini belum tiba di kantor nih. Nah, masih Mm-mm. proses perjalanan. Kemudian tempat kejadiannya itu bukan di area tambang, tapi masih di MHR, menuju ke parkiran, menuju ke kantor, menuju ke masjid, ya kan? Jadi seumpamanya ketika saya kecelakaan, umpamanya ya dari rumah, saya baru berangkat kerja atau belum nyampe ke portal, berarti termasuk kecelakaan tambang juga dong Bu ya. Itu dia Bu. Makanya Kalau saya dari agak rumah sedikit. belum. Kalau dari gini, Pak, kalau saya kurang kopi nih, maksudnya gini, bab apa namanya tempat kerjanya Bapak itu seperti apa gitu ya? Kalau di tempat kami itu, jadi kami misalnya berangkat dari rumah, ini buat orang yang non mes ya Pak ya, kan orang tambang ada yang di mes, ada yang di non mes ya. Ini untuk non mes itu biasanya mereka berangkat dari rumah, kemudian dari rumah ke parkiran dermaga, kami sebutnya itu parkiran dermaga itu masuk kalau misalnya ada kecelakaan ya dari rumah sampai ke parkiran dermaga itu masuknya ke kecelakaan kerja. Itu dulu ya, Pak Anies ya. Karena Ya kembali Bu. lagi di pengertian apa namanya kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang terjadi ketika orang itu dari berangkat kerja sampai dia
pulang ke rumahnya melalui rute yang memang biasa digunakan gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah nyebrang gitu ya, kita menggunakan ketinting kemudian nyebrang. Nah, dari ketinting sampai ke seberang itu, kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu bisa masuk kecelakaan tambang karena sudah mulai masuk ke apa namanya bukan penggunaan kendaraan pribadi lagi, memang sudah full apa namanya dari perusahaan gitu, dari Ketinting, kemudian turun Ketinting, kami naik bis, dari bis ke kantor, ke ini ya ke kantor, ke HSSC, ke tempat-tempat itu gitu ya. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, biasanya tergantung balik lagi Pak ke 5 itu tadi ya, kecelakaan tambang atau kejadian berbahaya gitu. Itu sih Pak Anies. Oke, Bu. Oke. Nah, Makasih ini banyak Bu, makasih coba banyak. dicek lagi nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Izin Adi. Terima kasih Bu Amel sudah menjelaskan dengan detailnya. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang berangkat tangan. Ini Maaf dari saya Bu, Hanif belum bisa. Maulana. Boleh dipersilakan Hanif Maulana. Baik, terima kasih Bu Moderator. Izin, saya tidak bisa buka kamera, lagi di set soalnya. Baik, Kedengaran Bu? kedengaran Pak. Oh ya. Permisi Bu Anissa, selamat malam semuanya. Izin saya mau Ya, bertanya selamat malam sedikit. Pak. Saya kebetulan kerja di salah satu pertambangan di Kalimantan juga nih Bu, sebagai HSE juga. Cuman saya mau tanya prospek kerja di sini. Saya cukup aktif soal isu-isu mengenai K3. Tapi akhir-akhir ini saya lumayan tertarik dengan K3 RS ya Bu ya. Karena beberapa dari kawan-kawan juga apa ya, basicnya dari orang kesehatan seperti itu. Jadi kalau saya boleh tahu prospeknya bagaimana, karena saya sudah ikut seminar dan pelatihannya, saya sudah pernah coba apply juga ke rumah sakit umum di daerah saya khususnya, tapi sampai sekarang belum ada panggilan. Atau memang metode rekrutmen mereka agak berbeda atau bagaimana ya Bu? Atau fokus kerjanya memang berbeda? Mungkin hanya itu saja Bu, terima kasih. Oke, Pak Hanif, ini prospek kerja terkait K3 rumah sakit ya. Iya, Sebenarnya sama aja sih Pak untuk semua K3 gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, terkait kualifikasi yang dipengenin sama si perusahaan. Kalau misalnya Bapak menanyakan ke saya gitu ya, oh apakah metodenya cukup berbeda? Saya yakin setiap perusahaan punya metodenya masing-masing. Cuman saya kurang biasanya karena di HR yang memilih nanti maaf ya saya kurang RS gitu ya. Dia ya Izin menambah. ya. Iya, kalau khususnya di bagian rumah sakit kan, nah itu seperti itu. Tidak perlu kita menunggu lama karena kita kan masih banyak itu rumah sakit yang ada yang membutuhkan. Tidak mesti juga kita fokus ke situ. Kalau bisa, saran saya bisa mengambil di rumah sakit lainnya seperti itu. Dengan catatan tolong diinformasi dengan rekrutmennya bahwa saya sudah pernah diproses ini di sini 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 dan ini sudah sampai di sini seperti itu. Nah, jika misalnya user tidak menjawab sama sekali, saya minta tolong untuk kerjasamanya kepada semua calon pelamar itu ya Bu ya, untuk tidak terlalu apa ya, maksudnya jangan terlalu barbar lah kepada rekrutmen. Cukup mempertanyakan proses ini sampai mana. Kalau misalnya tidak lanjut, tidak apa-apa, seperti itu aja untuk menyampaikan. Tapi suatu saat nanti kalau mereka butuhkan pasti akan dipanggil kok. Dipanggil dan mungkin langsung dites dengan usernya langsung di lapangan atau mungkin langsung dikontrak bisa seperti itu, lebih cepat lebih baik.
karena mereka sangat membutuhkan sekali di bagian yang dibutuhkan. Seperti itu, Bu. Mungkin saya tambahannya. Terima kasih Pak Yeheskil sudah menambahkan. Itu ya tadi Pak Hanif. Terima kasih Bu. Pak. Saya pikir karena beda beda pekerjaannya, beda juga kualifikasi sama job desk-nya di lapangan. Makanya saya mau tanya lebih rinci kan. Soalnya di daerah saya khususnya Ya. Aceh sekarang banyak sekali dibuka rumah sakit baru Bu. Jadi mungkin saya lihat peluangnya lumayan besar ya. Tapi karena sudah pernah saya coba, jadi saya kayak kurang orang optimis buat coba lagi. Walaupun seperti bapaknya bilang tadi, kemungkinan selalu ada ya. Ya Bu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sehat-sehat selalu. Sama-sama Pak Hanif. Semoga segera menemukan jawaban yang terbaik ya Pak Hanif. Amin. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih banyak Pak Hanif dan Pak Yeheskil sudah membantu untuk menjawab juga ya Bu Amel. Ini masih ada beberapa angkat tangan angkat tangan. Bu ini dari selanjutnya masih nggak apa-apa nih Bu ya, kita sesi tanya jawab ya Bu. Oke, nggak apa-apa. Ada dari Anita Rahma, boleh dipersilakan untuk Ibu Anita. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf belum bisa on cam karena terkendala. Jadi, perkenalkan nama saya Anita. Ya bekerja juga di salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Pulau Sumatera. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada narasumber Ibu Anissa, mungkin menanyakan pendapat terkait turnover karyawan di bidang HSE atau bidang keselamatan lah khususnya, ataupun itu safety officer dan lain sebagainya. Saya lihat tuh ada beberapa perusahaan yang mereka terus-menerus mengiklankan untuk posisi available terhadap posisi misalnya HSE officer dan lain sebagainya. Nah, itu walaupun saya tidak menghitung berapa kalinya, tapi saya rasa frekuensinya cukup sering untuk mengiklankan posisi tersebut untuk site yang sama, posisi yang sama. Nah, itu mungkin ada huru-hara apa gitu sampai beberapa orang juga menyatakan bahwa dari divisi safety ataupun HSE, EHS dan sebagainya itu turnover atau karyawan keluar masuknya tuh cukup tinggi seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa di-sharing ke kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita gitu ya atas pertanyaannya. Terkait turnover di SHE gitu ya, atau HSE atau EHS gitu ya. Beda-beda di tempat orang. Apa namanya? Gimana ya? Saya jelasinnya gitu ya. Kalau mau jujur jadi berat gak jadi curhat gitu ya. Enggak gini. Jadi apa namanya? Emang orang safety ini gimana ya? Berat nggak berat sih ya jadi orang safety gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa turnovernya tinggi, kenapa banyak orang keluar masuk di HSE atau di SHE, ya karena mungkin pertama beban kerja di tempat tersebut tinggi juga gitu. Banyak banget temen sealumni gitu ya. Saya nanya kenapa pindah. Reasonnya selalu sama. Ya Mbak, gimana? Aku merintis. Aku merintis sendirian. Aku nggak dikasih partner dengan gaji yang menurut dia nggak worth it dengan pekerjaan yang dia gitu ya. Kemudian ada juga yang iya Mbak, apa namanya, oke lah kerjaannya masih oke, tapi kita di-push banyak banget, eh, jadi aku lompat aja gitu. Ada juga yang ini yang di tempat saya pun juga sama gitu ya. Orangnya sedikit, kerjaannya banyak gitu ya, ditekannya banyak, nggak cuma dari atasan tapi dari owner gitu. Jadi mungkin kalau misalnya udah mungkin bapak-bapak yang udah pengalamannya banyak di dunia ketiga mengerti lah gitu ya bagaimana beban kerja kita di safety gitu. Mungkin orang lihat orang safety itu enak gitu ya, cuman duduk-duduk nyuruh-nyuruh gitu. Jadi saya sering banget nih kalau ke lapangan, Mbak memang enak di office gitu ya, tinggal nyuruh-nyuruh kita aja kerja. Ya Allah gitu ya. Enggak Pak gitu, kita juga kerja, kita juga capek gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa orang safety yang pasti beban gitu. Dan kadang juga ada orang yang ngerasa bahwa ya gimana Mbak gitu kalau misalnya ada insiden
semuanya dilimpahin ke safety-nya yang gini, safety-nya yang digituin gitu. Kitanya yang berat gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi oh emang karena beban tadi sih Mbak Anita gitu. Jadi beban-beban itu yang kadang bikin orang-orang di safety itu jadi kutu loncat dan turnovernya terlihat jadi tinggi gitu. Itu Mbak. Baik, terima kasih. Izin menambahkan, Bu, Ya. boleh. Oh boleh, boleh, boleh. Ah, ya, mohon maaf ini Bu, saya lagi off cam ini karena lagi posisi masih bekerja di perusahaan. Sebagai saya ini kan pengalamannya di HR dan safety ya, di dunia pertambangan maupun di dunia rumah sakit. Dan untuk turnovernya yang ketiga tadi ya, nah itu mungkin yang pertama beban kerja. Paling pertama itu beban kerja, terus kemungkinan accident. Accident itu mungkin dari beberapa perusahaan ya tidak ada namanya untuk mengklaim atau mungkin istilahnya cuek saja lah kalau bahasa kasarnya. Tapi jangan sampai seperti itu. Kenapa kita sebagai HRD maupun safety itu perlu namanya kerjasama dengan baik dengan manajemen. Nah, itu harus bisa didiskusikan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapannya, bagaimana solusinya, bagaimana untuk planningnya maupun rencananya ke depan itu harus harus tahu. Dan kenapa dia bisa keluar juga yang kedua manajemen. Manajemen mungkin beberapa manajemen ada yang mau menerima dengan konsekuen ini karena biayanya terlalu besar itu tidak bisa kita tanggung atau mungkin ada cara lain tapi tidak sesuai dengan eh, apa sih namanya kualifikasinya lah atau prosedur yang ditentukan oleh pihak safety seperti itu atau manajemen safety-nya seperti itu. Terus yang mungkin yang ketiga masalah gaji ya, masalah gaji kalau sudah ada namanya safety itu kalau sudah namanya sudah senior sudah beberapa tahun dia sudah bekerja ya itulah eh, jadi bebannya kita sebagai orang safety oh ada tawaran besar nih di perusahaan ini mungkin kita bisa join ke sini seperti itu anggapannya seperti itu terus apalagi ya mungkin ya dengan adanya tadi yang eksiden atau mungkin audit nah mungkin Izin audit bertanya, dia Bu. tidak perform seperti itu tidak perform dengan hasil yang disampaikan oleh Nggak eh, tahu. pemilik perusahaan nah itu bisa jadi Ayo, masalah gantian, seperti itu. Mungkin itu gantian aja Pak, sih gantian. gambarannya yang Lanjut Bu, admin lanjut. Itu tadi ya Mbak Anita udah dibantu sama Pak Yeheskil gitu ya terkait turnovernya di HSE. Memang kebanyakan di HSE ya tadi ya apa namanya beban kerja sama gaji gitu. Bu, izin bertanya Bu, boleh kah? Mbak Iza, monggo. Boleh ini dengan Pak siapa? Boleh diaktifkan hand gesturnya terlebih dahulu sebelum bertanya. Ini selanjutnya dengan gestur dari Pak Andi Alpriadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Perkenalkan sebelumnya nama saya Andi Alpriadi. Saya adalah seorang fresh graduate yang sedang aktif mencari pekerjaan dan sekarang saya sudah melakukan pelatihan ahli K3 umum. Mungkin yang ingin saya tanyakan cuma pertanyaan dasar, Bu. Yang pertama, sebenarnya selain dari mengawasi pekerjaan, adakah tugas-tugas seorang K3 karena di luar sana banyak yang mengatakan bahwa Halo. kemudian yang kedua Bu,
ini banyak perusahaan yang membuka lowongan, tetapi mengutamakan yang berpengalaman, Bu. Nah, bagaimana tips and trick bagi kami yang seorang fresh graduate, Bu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Andi, bisa dibantu nggak yang pertanyaan pertama tadi karena suaranya sempat hilang. Halo, Andi. Selain em, ya, Bu, selain mengawasi pekerjaan atau menciptakan lingkungan lingkungan kerja yang aman, Bu, adakah seorang K3 yang lain, Bu? Karena kan di luar sana banyak mengatakan bahwa eh, tugas seorang K3 itu gampang, enak, Bu. Iya, enak. Enak banget. Enggak enak. Oke, eh, ini Pak Rahman ini ketawa pasti udah ngerasain banget ini terkait K3 tuh beratnya gimana. Jadi, apa namanya, gak enak gitu. Kalau misalnya ditanya jadi orang K3 enak apa enggak, gak enak gitu ya. Kalau misalnya ditanya saya mau ubah profesi apa enggak, kalau misalnya dikasih kesempatan ngubah waktu ke belakang, kayaknya saya mau ganti profesi gitu ya. Tapi enggak, kita udah nyemplung di sini ya, kita harus happy gitu ya. Nah, apa namanya, tugasnya K3 tuh nggak cuma ngawasin atau cuma nyuruh orang untuk bekerja aman, enggak. Kita tuh harus mikir program apa yang harus kita lakukan yang sinergis dengan orang-orang di sana. Maksudnya gini, satu perusahaan itu kan punya culture, punya orang-orang yang berbeda, maksudnya punya jenis orang yang berbeda, kayak misalnya sifatnya mereka, kemudian apa namanya, perilakunya mereka, eh, habitnya mereka, dan lain sebagainya itu beda-beda gitu. Nah, gimana caranya orang SA ini harus berpikir bahwa dia harus punya program yang menciptakan semuanya itu dalam kondisi baik yang bisa diikutin sama semua orang dan selaras dengan habit-habit yang udah ada di situ, gitu. Dan juga tugas kita ini lebih ke sosial gitu ya. Apa namanya? Gimana caranya kita nyelamatin nyawa orang, padahal kita juga mikir sendiri gitu ya, kita kerja nyawa kita gimana. Nah, makanya orang SI itu harus lebih safety daripada orang-orang lainnya gitu ya. Eh, apa namanya? Nyelamatin orang itu susah loh gitu. Apa beban moralnya kita tuh hebat banget loh gitu. Maksudnya apa namanya, ini kejadian bahkan di senior senior saya gitu ya, mereka tuh bilang kalau misalnya ada kecelakaan itu ya kita orang ketiga jadi kayak ya gimana sih, kita tugasnya adalah nyelamatin orang tapi kita sendiri ngalamin kecelakaan gitu, maksudnya harus ngeliat kecelakaan itu berarti kan kita kerjanya nggak benar gitu. Jadi apa namanya, enggak, kita nggak ngawasin orang doang, kita nggak nyuruh-nyuruh orang doang, kita juga harus ngelakuin program, kita harus ngevaluasi program, kita harus bagaimana merubah habit yang buruk menjadi habit yang baik, itu susah loh gitu. Kita harus belajar psikisnya orang, kita harus harus belajar bagaimana, misalnya kita ada 1.000 karyawan, 1.000 orang itu beda semua. Gimana kita gitu ya harus ngadepin si A, kita harus ngadepin si B, gimana kita ngambil hatinya si C, gimana kita ngubah si Z dengan apa yang dia punya dan lain sebagainya, itu susah banget gitu ya. Jadi nggak, orang ketiga nggak hanya sekedar ngawasin kerja, nggak hanya sekedar nyuruh orang kerja atau apa namanya, mastiin semuanya baik-baik aja, tapi kita juga harus ngeciptain atau ngajakin orang berubah menjadi habit yang baik. Nah, itu yang susah di Indonesia. Jujur, itu susah banget di Indonesia gitu. Karena masih banyak orang Indonesia tuh yang habitnya dia suka-suka mereka gitu. Aturan dibuat untuk dilanggar kayak gitu. Terus yang kedua, tadi ya, gimana caranya kita masuk ke K3 padahal kita masih fresh graduate, sedangkan banyak banget loker yang minta pengalaman. Kalau saya jadi Pak Andi gitu ya, gas aja gitu. Mau dibilang pengalaman 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, padahal fresh grad, gas masukin gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih lamaran mana yang dihijabah sama Tuhan kita gitu ya. Banyak juga kok apa namanya, perusahaan yang tulisannya bilangnya adalah pengalaman, tapi mereka juga mempertimbangkan fresh graduate gitu ya. Even dia nggak menuliskan di situ. Gitu, Pak Andi, jangan patah semangat, banyak doa, gas, insya Allah dapatin yang terbaik, gitu ya. Ya, Baik, siap, Bu. terima Berarti kasih. tetap mendaftar saja ya, Bu. Tetap apa? Tetap Ini sih mendaftar saja, Bu, kalau ada lowongan. gas, daftar aja nggak apa-apa.
Baik, terima kasih Terima kasih Bu. Pak Andi. Baik, ini masih ada. Mungkin ini terakhir satu kali lagi. Ini ada yang on cam juga, boleh deh. Mas Deman, dipersilakan. Makasih Katmin. Betul, saya cuman apa namanya mendukung dari tanggapannya Kak Anissa tadi. Tetap melamar Pak Andi. Apa namanya saya bilang walaupun tidak ada pengalaman ya, tapi biasanya itu lebih berpengaruh orang dalam Pak Andi. Di kopi lagi. Begitu Pak Andi. Jadi ya saya mendukung sekali Kak Anissa ini. Tapi kalau apa ya namanya, saya juga kebetulan fresh graduate. Kemarin sempat diberi kesempatan join di salah satu perusahaan. Itu ya bisa dibilang lewat ya jalur begitulah Pak Andi. Jadi saran-saran saya ya tambah-tambah relasi Pak Andi. Ini kan ada sekitar berapa orang ini Bu Admin? 241 peserta ini malam hari ini. 250 peserta Pak Andi. Bayangkan Pak Andi, kalau ada salah satu peserta yang setempat dan Pak Andi ini, wow, bisa dong bagi-bagi link. Bagaimana Pak Andi? Menyala Bang tuh. Betul. Pokoknya Jangan patah semangat. Pandi, Mas pokoknya Andi, orang Bekeng, jangan. orang Bekeng, Pandi, orang dalam Pandi. Sistem ordal. Beginilah dunia kerja. Banyak pendekatan aja dengan user-usernya. Mumpung ada user di sini kan. Pokoknya ini malam jadi Pandi, jadi forum curhat Pandi. Betul, betul. Dan banyakin berdoa. Pandi, cleaning service aja butuh orang dalam Pandi. Baik, bagaimana Mas Deman? Apa sudah cukup? Pertanyaan saya gini, Kak Anissa. Kak Anissa, maaf tadi saya joinnya agak lama Kak Anissa, jadi beberapa materi yang dibawakan Kak Anissa itu terlewat. Jadi pertanyaan saya gini, serta tanggapan saya ya terhadap orang safety ini. Jadi kemarin walaupun saya bukan di bidang safety, cuman saya punya banyak teman dari teman-teman safety K3 itu yang saya lihat di beberapa perusahaannya, apalagi BUMN ya, tanda kutip ya, itu kok tanda kutip ketawa kan nih saya nih. Tanda kutip itu biasanya safety-nya ya sekedar ada gitu. Kenapa sekedar ada? Teman-teman safety ini takut menegur gitu. Dia takut dijauhi, takut dimusuhi. Jadi kalau saya pribadi yang harus ditanamkan mungkin di cocok ya dalam materi ini, kalau jadi safety ya pertama keselamatan kerja yang utama, bro. Jadi bukan hanya kita wah saya takut tegur ini nanti saya dijauhi, apalagi kalau pendatang di suatu daerah kan lebih parah lagi kan, malah segan-segan biasanya. Jadi kira-kira Kak Anissa coba kasih saran-saran nih teman-teman atau calon-calon safety. Kayaknya ada beberapa ini yang bapak-bapak supervisor juga di sini. Kayaknya lebih berat lagi tanggung jawabnya bapak-bapak supervisor di sini. Betul lagi. Oke, Mas Pak Deman gitu ya. Aduh, kalau yang tadi ya, yang HSE-nya sekedar ada, apalagi yang BUMN tanda kutip, mohon maaf saya nggak bisa komentar gitu ya. Karena emang jujur pas saya kuliah, saya kan kebetulan ngambilnya diploma 4 ya, yang otomatis lebih banyak prakteknya gitu ya. Saya banyak kunjungan ke perusahaan jadi di sekitar kampus saya gitu ya. Dan memang masih banyak banget perusahaan yang HSE-nya hanya sekadar ada. Bahkan ada juga yang kayak orangnya nggak ada di perusahaan tersebut,
tapi ada sertifikat K3-nya di situ. Gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, itu saya nggak tahu gitu ya. Maksudnya itu harusnya memang tugasnya pemerintah untuk lebih tegas lagi gitu ya untuk menindak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Kemudian untuk yang tadi, kenapa orang HSE kok jadi takut negur karena dia takut dimusuhin dan lain sebagainya? Sebenarnya nggak boleh takut gitu ya. Karena eh, ini dulu kata-kata dosen saya yang sampai detik ini saya ingat gitu. Kalau kamu sebagai orang ketiga, kamu dimusuhin sama teman-teman di perusahaan kamu, berarti kamu berhasil menerapkan program yang ada. Kenapa? Karena kamu tegas. Orang yang tegas itu pasti dibenci, mau section apapun, ya enggak? Gitu kan? Mau kayak Pak Yeskel nih, apa namanya, orang HR, tapi dia tegas sama orang-orang juga bakalan dibenci kok gitu. Tapi kenapa paling banyak orang ketiga? Karena orang ketiga itu yang bertugas paling banyak untuk ngingetin orang gitu ya. Jadi it's okay gitu, ingetin aja, berantem berantem tapi profesional gitu ya. Banyak kok, maksudnya saya juga sering kok berantem di lapangan sama orang-orang cuman buat ngingetin kayak gitu doang, nggak apa-apa gitu. Mending saya dibenci daripada bapak celaka. Mending bapak marah sama saya, bapak maki-maki saya, daripada bapak istrinya nyari suami lagi karena bapak nggak ada gitu. Daripada anak bapak kehilangan bapak, daripada orang tua bapak kehilangan anak gitu. Kalau saya sih gitu, nggak apa-apa bapak sebel sama saya juga nggak apa-apa kok, daripada bapak kenapa-kenapa gitu. Jadi eh it's okay kalau misalnya teman-teman harus berdebat panjang gitu ya sama teman-teman yang di lapangan hanya karena biar nyelamatin mereka, nggak apa-apa. Daripada mereka kenapa-kenapa, kita juga jadi ngerasa gimana gitu. Kayak gimana ya, maksudnya misal kita ngelihat nih Mas Deman gitu ya, berperilaku tidak aman, kemudian kita diam aja terus kenapa-kenapa gitu, itu beban moralnya atau hati kita itu bakalan gak enak banget gitu. Jadi mending berantem aja biar semuanya aman daripada apa namanya, kenapa-kenapa. Udah, kalau kalau pengalaman pribadi saya ini kayak kita ngobrolin dari tadi pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi saya kayak gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin kalau bapak-bapak supervisor lainnya hmm, punya cara gitu ya, bapak-bapak supervisor, bapak-bapak foreman, bapak-bapak superintenden, saya yakin punya caranya masing-masing untuk dapetin hatinya orang. Kalau bisa dengan cara yang baik, alangkah baik seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang harus berantem, kita harus dimaki-maki, kita harus dibenci, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting mereka selamat daripada keluarganya mereka kehilangan mereka. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Semangat, semangat menegakkan keadilan, semangat apa namanya, menegakkan keselamatan. Gitu. Terakhir sebelum ditutup, kami beri kesempatan kepada Ibu Anissa untuk closing statement atau ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Iza. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih gitu ya atas partisipasinya Bapak Ibu semua gitu dan semangatnya untuk join di sini. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga terima kasih. Saya mohon maaf gitu ya, belum bisa jawabin satu-satu semuanya karena ternyata waktunya tidak cukup untuk membalas semua pertanyaan yang ada di chat gitu ya. Saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau misalnya tadi pada saat berlangsungnya saya menyampaikan materi ada yang kurang dan juga setiap pertanyaan yang ditanyakan tadi saya juga kurang menyampaikan dengan baik atau jawabannya tidak tidak tersampaikan sesuai dengan harapannya masing-masing gitu ya. Pesan saya cuma satu gitu ya. Jadi orang ketiga tuh nggak semudah kita ngomongin dokumen enggak gitu ya. Beban moral kita tuh tinggi banget. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia K3 coba ayo kita ubah mindsetnya gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan yang baik gitu ya ke karyawan biar mereka bisa berubah habitnya mereka dengan cara ya kita belajar banyak dengan ketemu banyak orang, kita tahu orang ini seperti apa, treatmentnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Sama jangan pesimis gitu ya buat teman-teman tadi kayaknya banyak banget yang pesimis kok saya nggak diterima dan lain sebagainya. Enggak, setiap perusahaan pasti punya kebijakannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya positifnya gini, kalau misalnya kita belum keterima di satu tempat, mungkin tempat itu memang bukan yang terbaik buat kita gitu ya. Jadi saran saya tetap usahakan yang terbaik, nyebar CV sebanyak-banyaknya. Untuk yang fresh graduate, jangan pernah ragu untuk apa namanya, jangan pernah ragu untuk apply meskipun namanya ada apa namanya di persyaratannya itu adalah apa namanya berpengalaman, enggak gas aja gitu ya. Karena saya yakin kok perusahaan juga suka ngelirik yang fresh graduate karena
mereka juga mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Yang masih mencari-cari skill up diri. Udah bagus gitu ya, ngikutin seminar kayak gini biar kita nambah ilmu, biar kita nambah teman, good Hah? gitu ya. Apa namanya, tambahin apa namanya Enggak lah. skillnya masing. Saya yakin, insya Allah apa namanya, setiap usaha yang kita lakukan itu akan ada balasannya, dan setiap doa yang kita panjatkan entah yang manapun insya Allah akan diijabah gitu ya. Berbuah hasil ya, Bu. Makasih semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Orang dalam yang penting, Oke, makasih Mas. Bu. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Anissa selaku narasumber kita pada malam hari ini. Keren banget, udah menyampaikan banyak apa materi-materi dan pengalaman-pengalamannya, dan juga untuk pada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kami harap materi yang disampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan, dan juga bisa menginspirasi dalam perjalanan karir rekan-rekan yang ada pada malam hari ini. Baik, sampai jumpa di seminar berikutnya. Tetap semangat meningkatkan kompetensi dan keselamatan di tempat kerja. Saya atas nama panitia mohon maaf jika terdapat kesalahan selama pelaksanaan